Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow. Selamat sore rekan-rekan sekalian yang terhormat Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus senior kami, dan juga di sini bersama-sama dengan kita Kasubdit Tindak Ditreskrimsus Polda Banten yang juga adalah wajah baru Bapak Condro, yang memang dalam konteksnya pengungkapan pertama untuk wilayah Polda Banten mengawali tugas beliau sebagai Kasubdit. Juga teman-teman dari penyidik Ditreskrimsus Polda Banten. Hari ini kita akan menyampaikan informasi publik tentang pengungkapan kasus perdagangan kosmetik ilegal. Polda Banten bongkar gudang produksi sampo palsu beromset ratusan juta rupiah. Kabar Publik melaporkan dari Serang, Polda Banten berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan kosmetik palsu berupa sampo dan minyak rambut berbagai merek terkenal pada Selasa, 28/12. Hal tersebut disampaikan oleh Direskrimsus Kombes Pol Dedi Supriyadi saat press conference di Polda Banten pada Jumat 31/12. Kabid Humas Polda Banten Sinto Silitonga menyampaikan bahwa pengungkapan produksi dan peredaran sampo dan gel rambut palsu ini diawali adanya informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan temuan sampo palsu di salah satu warung di Kecamatan Mauk pada Selasa, 27/12 lalu yang kemudian dikembangkan ke gudang produksi yang ada di Kecamatan Paku Haji, Tangerang pada Rabu, 28/12. Penyidik berhasil temukan gudang rumah produksinya, terdapat mesin produksi, bahan baku dan kemasan palsu di gudang tersebut, kata Sinto Silitonga. Dalam rangkaian penggeledahan, penyidik menemukan beragam merek terkenal seperti Gatsby, Sunsilk, Dove, Clear juga Head and Shoulder. Merek ini sering ditemukan di warung dan toko kecil, secara kasat mata sulit untuk dibedakan mana yang palsu dan asli, kata Sinto. Saat press conference, Kasubdit Tindak Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Condro Sasongko memperlihatkan perbedaan produk sampo palsu dan asli kepada media. Rekatan antar sachet masih renggang, warna cairan lebih cerah, komposisinya tidak kental serta wanginya lebih menyengat, bila digunakan dapat mengakibatkan iritasi kulit. Pada saat pengecekan gudang, Condro mengatakan bahwa penyidik menemukan fakta bahwa pemilik gudang tersebut tidak memiliki legalitas dan perizinan berusaha, bahkan tidak memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan pemilik merek yaitu PT Unilever. Usaha ilegal ini berpindah-pindah, sudah 3 tahun beroperasi dengan omset 200 juta rupiah per bulan, sehingga tidak heran bila pengelola gudang mampu menggaji karyawannya dengan 15 juta rupiah per bulan, kata Condro. Selain menyita jutaan sachet sampo dan gel rambut palsu, penyidik juga menyita alat produksi, bahan baku seperti soda api, alkohol 96%, lem, pewarna makanan dan bahan pengawet. Pelaku bahkan mengimpor roll cetakan sachet dari Cina, sehingga kemasannya menjadi tampak seperti asli, tegas Condro. Pasca pemeriksaan 7 saksi, penyidik menetapkan pemilik gudang, HL, 28, sebagai tersangka. HL telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kesehatan dan perlindungan konsumen, jelas Sinto Silitonga. Tersangka dijerat dengan persangkaan pasal 197 Jo pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Selain itu, penyidik juga menerapkan persangkaan berlapis dengan pasal 62 ayat 1, Jo pasal 8 ayat 1, huruf F, atau pasal 9 ayat 1, huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar, tutup Sinto. Pidana 15 tahun serta denda 1,5 miliar. Jadi perlu ketahui ini untuk membedakan, rekan-rekan, untuk pembelajaran masyarakat, untuk membedakan antara produk yang asli dan yang palsu.
Yang pertama dari ini, dari apa? Dari alat sambungnya, sambung ya, penyambung antara sampo yang satu dan yang lain. Kalau yang palsu itu tidak rapi, masih kelihatan nih lubang-lubangnya nih. Lubang-lubangnya pembatasnya satu. Ini yang ngasih nih, yang ngasih rapat. Ya, kemudian terkait dengan isi. Ini yang palsu. Ini yang asli. Nah, dari warna udah dibedakan. Yang palsu warnanya lebih kuning. Ya, lebih kuning tua. Ini yang palsu nih. Yang asli warnanya lebih kuning muda. Kemudian dari baunya juga berbeda. Yang palsu malah lebih wangi, menyengat. Kemudian yang asli kurang wangi tapi lembut. Karena ini sebagai edukasi kepada masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, kita ulangi bahwa tersangka atas nama HL umur 28 tahun sesuai dengan KTP berdomisili di Medan. Tapi pada saat dilakukan penangkapan, beliau adalah pengelola sekaligus yang bertanggung jawab atas gudang produksi di Paku Haji, Tangerang, Kabupaten. Dan setelah melakukan pemeriksaan 7 saksi, maka terhadap saudara HL telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan bahan baku untuk memproduksi kosmetik palsu ini adalah soda api. Kemudian dicampur dengan alkohol 96%, termasuk lem, bahan pengawet, dan pewarna makanan. Dan ketika dilakukan pengecekan di perusahaan tersebut tidak ada legalitas badan hukum usaha maupun izin industrinya, termasuk di depan kita ini sebenarnya adalah merek dari perusahaan besar karena dia adalah agen tunggal pemegang merek. Sehingga ketika kita tanya apakah ada legalitas kerjasama atau kontrak dengan perusahaan besar tersebut, lagi-lagi tidak ada. Maka ini adalah salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang merupakan keberhasilan diungkap pada akhir tahun 2021. Dan kami juga membuka informasi kepada masyarakat supaya bila bertemu dengan peristiwa seperti ini, jangan ragu untuk dilaporkan. Kita tidak ingin benda-benda kosmetik yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat dikonsumsi dalam kondisi palsu, sehingga mengakibatkan masyarakat juga menjadi korban dengan iritasi atau kelainan pada bagian kulit atau pada bagian tubuh lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami persilakan untuk teman-teman jika ada pertanyaan yang ingin diajukan. Silakan Mamo. Pak, kalau untuk hasil dari para tersangka ini selama ini melakukan aksinya ini berapa, Pak? Keuntungan atau? Jadi untuk keuntungan kita kalkulasikan sama bahasa keterangan Pak tersangka 200 juta Pak. Per bulan. Wow. Untuk keuntungan ya. Operasi sudah berapa? Sehingga dia bisa membayar karyawan untuk 15 juta satu orang ya. Sudah berapa tahun atau Sementara lamanya? pengakuan tersangka 3 tahun. 3 tahun. Dengan lokasi yang berpindah-pindah. Pemasarannya kemana aja? Sementara dari kita dari wilayah Banten, Lampung, Palembang dikirim melalui ekspedisi. Ya. Baik, pertanyaan lain ada? Kami silakan. Udah jadi Bang, maju aja. Pertama mengenai tersangka H ini ditangkap waktu Ini juga penangkapannya nih. belum ada di sini Pak. Kapan? Aku juga. Terus Bocor terus. dia ini bisa memproduksi ini mungkin belajar dari mana gitu kan? Tidak ada dulu uji lab itu kan dampak dari pemakaian sampo dan minyak kabel palsu ini. Ya, jadi tersangka tertangkap tangan pada tanggal 28 kemarin. Ya. Terkait dengan apakah ini sudah berdampak pada masyarakat, jadi perlu diketahui terkait dengan kejahatan ekonomi ini bukan delik material ya, perbuatannya sudah bisa dihukum.
Demikian. Jadi antara komposisi dengan apa yang dijanjikan dalam label tidak sama. Intinya itu. Ya, produksi pabrik. Dia mempunyai 3 mesin otomatis. Pabrik. Baik, jadi tidak perlu di lab. Saya melihat komposisinya saja sebenarnya sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Tapi untuk melihat dampak bisa saja nanti penyidik melakukan uji laboratoris. Jadi dia belajar awalnya dari Google dan YouTube. Awalnya cara membuat sampo dari sana. Kemudian dia variasi sendiri, mempergajar orang untuk diajari. Ini cara membuatnya seperti ini. Demikian. Kalau kita melihat dari barang bukti yang ditampilkan, di sini sudah ada roll-roll plastik yang memang sengaja dibentuk dengan merek-merek terkenal. Nah, ini dia juga menggunakan jasa import. Artinya pelaku ini memahami bagaimana profesionalismenya mengemas kejahatannya sehingga tidak terlihat secara kasat mata dengan mudah oleh konsumen. Ya, untuk mengimpor ini saja dia sudah punya jaringan di Cina seperti itu. Ya, maka ini adalah pengungkapan tindak pidana ekonomi yang signifikan. 200 juta per bulan keuntungan rata-rata, kemudian bisa membayar mahal karyawan-karyawan yang bekerja. Dan kita berterima kasih atas informasi ini, maka kita bisa mengungkap kasus kosmetik palsu. Cukup, mungkin? Kita berlatih bersama, kalau tidak mau pulang nama. Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.